Sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang kelima mengenai hasil kali silang atau cross product. Pada vektor ya. Kalian sudah pernah belajar ini di materi aljabar linear. Kalau saya punya A dan B, dia vektor, maka crossnya adalah panjang A kali panjang B sinus dari theta ya, dikalikan vektor E adalah vektor satuan vektor satuan yang tegak lurus vektor A dan B ya. Theta adalah sudut antara A dan B, vektor A dan B. Vektor E ini adalah vektor satuan yang tegak lurus pada vektor A dan vektor B ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau dot product dua vektor didotkan, dia menghasilkan skalar ya. Nah, karena di sini dia dikalikan suatu vektor satuan, di mana vektor satuan yang tegak lurus dari E adalah vektor satuan yang tegak lurus vektor A dan vektor B ya. Maka hasil cross dari vektor A dan vektor B pastilah suatu vektor ya. Dan vektor hasil cross ini hanya terdapat di ruang dimensi 3. Beda dengan yang di dot product. Kalau dot product dia bisa di dimensi 2. Kalau cross dia hanya khusus untuk ruang dimensi 3. Nah, sekarang coba kita buat ya vektor. Nih, dua vektor. Ini vektor A, ini vektor B. Begitu. Saya membuat vektor yang sama dengan vektor A. Saya taruh titik awalnya di titik ujung B ya. Panjang dan besarannya sama, arahnya juga sama, intinya sama gitu ya dengan vektor A. Kemudian saya juga membuat vektor B. Saya letakkan titik awal di titik ujung vektor A seperti ini ya. Makanya sekilas dia nampak seperti suatu jajar genjang. Nah, ini dari titik ini saya ambil seperti ini, garis proyeksi ya, tegak lurus. Tadi theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Ini kalau kalian melihatnya dari sudut pandang jajar genjang, garis putus-putus ini adalah tinggi ya, tinggi dari jajar genjang tersebut. Oke, tingginya kalau saya punya di sini theta, di sini vektor B apa? Kalian masih ingat trigonometri? Saya punya sinus dari theta adalah depan dibagi miringnya ya. Depannya adalah H, miringnya adalah panjang vektor B nya. Berarti sini sinus theta ya kan. Berarti saya punya H atau tinggi dari bujur sanggar tadi jajar genjang ini adalah sinus theta dikali panjang B ya enggak. Nah, kalau kita anggap ini sebagai jajar genjang ya, maka kita bisa mencari luasnya. Luas yang sudah pernah kalian dapatkan ketika SMA, SMP ya. Nah, alas kali tinggi. Alasnya di sini adalah panjang dari vektor A. Tingginya adalah H tadi nih. H atau T ya, boleh. Panjang vektor B sinus dari theta. Nah, ini kan kurung gini ya. Nah, ini saja nih bisa saya kalikan dengan 1. Boleh kan? Karena kalaupun saya kalikan dengan 1 tidak akan merubah makna ini.
Nah ini kan tetap seperti ini, panjang B sinus theta. Nah 1 ini adalah definisi dari panjang vektor satuannya, maka luas dari jajar genjang adalah panjang dari A cross B. Oke. Ini yang penting dari hasil kali silang. Oke. Seperti yang tadi saya sudah mengatakan bahwa cross product itu hanya ada pada ruang dimensi 3 ya, ruang dimensi 3. Tapi saya punya vektor A, vektor B, dia ada di ruang dimensi 3, di mana ruang dimensi 3 mempunyai komponen seperti ini: A1I, A2J, A3, dan vektor B, B1I, B2J, B3K. Nah, A cross B yang kalian sudah tahu harusnya adalah determinan dari IJK, komponen atau dari A, vektor A, kemudian komponen dari vektor B ya, seperti ini. Ada yang belum bisa menguraikan ini? Malu-maluin ya. Ini hasilnya seperti apa uraiannya? Kalau vektor I berarti yang I-nya ditutup ya. Saya punya kalau vektor I ditutup berarti sisa determinan dari ini A2, A3, B2, B3, vektor I dikurangi vektor J-nya ditutup ya. Jadi determinan dari ini A1, A3, B1, B3, A1, A3, B1, B3, J. Terakhir K nya ditutup berarti determinan dari A1, A2, B1, B2, K. Yang perlu diperhatikan adalah yang di sini ya, ini negatif. Biasanya banyak yang lupa, dan yang lupa itu adalah notasi vektor ya, perlu diingat-ingat lagi. Itu untuk definisi yang kedua dari cross product. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada cross product juga berlaku komutatif? Kalau di dot jelas ya, dot hasilnya itu kan skalar, otomatis dia berlaku komutatif. Apakah kalau saya punya vektor A, saya crosskan dengan vektor B dengan vektor A, apakah berlaku seperti ini? Apakah berlaku komutatif? Berlaku seperti ini ya. Nah ini kita ambil contoh saja. Kalau saya punya A min 3J min 3K B I plus 4J min 2K, I nya belum ada vektornya ya. Coba kalian cari A cross B hasilnya seperti apa, B cross A hasilnya seperti apa ya, nanti baru ditunjukkan. Jadi kalau misalnya mau menunjukkan dia sama atau tidak kan perlu counter example 1 aja, apakah berlaku atau tidak. Kalau memang tidak berlaku berarti sudah ada counter example-nya bahwa mereka tidak berlaku komutatif ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tugas yang pertama,
Tugas yang kedua adalah bagaimana, jadi kalian sudah punya ini ya, definisi awal ini. Oke. Nah, sekarang kok bisa dari definisi awal ini sama dengan yang dot product bisa muncul definisi yang kedua ini? Ya, itu tugas yang kedua. Bagaimana bisa muncul? Berarti kalian buat seperti ini lagi, sama I cross I hasilnya apa, I cross J hasilnya apa, ya, I cross K hasilnya apa, dan lain sebagainya. Nanti sampai muncul definisi yang kedua. Ini kamu ambil dari definisi yang awal tadi. Oke, gitu ya. Hasil kali silang itu tugas yang kedua. Sekarang kita masuk bahasan yang ketiga, hasil kali triple. Hasil kali triple ada dua, namanya aja triple ya, berarti ada 3 vektor. Yang pertama triple skalar, itu triple skalar, saya punya vektor A, vektor B, vektor C. Nah, ini tiga-tiganya pakai. Nah, ini bisa dikerjakan ketika yang kamu kerjakan adalah crossnya dulu. Kalau yang terjadi seperti ini, otomatis dia tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Ini hasilnya skalar ya, skalar. Pada skalar tidak ada definisi perkalian cross antara skalar dan vektor. Makanya biasanya hasil kali triple skalar ini nggak usah dikasih kurung, karena dia otomatis orang akan mengerjakan cross dulu baru dotnya. Nggak ada orang mengerjakan dot dulu baru crossnya, karena ketika yang dikerjakan dot dulu baru crossnya itu suatu hal yang tidak mungkin, karena tidak ada definisi skalar cross vektor. Kalau ini dikerjakan dulu B cross C, otomatis hasilnya vektor, vektor didotkan dengan vektor, hasilnya skalar. Maka hasilnya di sini skalar. Makanya dia dikatakan hasil kali triple skalar. Karena hasilnya ketika dia di-crosskan, ketika dia didotkan, hasilnya skalar. Walaupun cross letaknya di belakang, tetapi dia tetap dikerjakan terlebih dahulu, mengingat definisi tidak ada skalar cross vektor. Ya, definisinya apa? Adalah determinan dari masing-masing komponen. Jadi karena ada cross ya, otomatis dia ada di ruang dimensi 3. Berarti A komponennya ya sama dimensi 3, A2J plus A3K, vektor B, B1I plus B2J plus B3K, vektor C, C1I plus C2J plus C3K ya. Berarti ini ya koefisien dari masing-masing komponen vektornya, dari vektor A, B, dan C, determinannya ya. Determinannya ini berarti kamu nyari determinan biasa yang sudah kalian dapatkan di aljabar metrik, bisa menggunakan sarus, bisa menggunakan ekspansi kofaktor, bebas ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat hasil kali triple skalar. Yang pertama, kalau saya punya vektor A, vektor B, vektor C, dia anggota dari ruang dimensi 3. Nah, ini nilainya ternyata sama, mau bolak-balik kayak apa, nilainya dia sama. Ya, B cross C ya, C cross A dulu baru didotkan dengan B,
A cross B baru C, karena hasilnya tadi itu skalar ya. Mau kamu bolak-balik kayak apa, dia akan tetap sama ya toh? Karena tadi itu sifat hasilnya skalar. Oke, yang kedua, A dot B cross C nilainya sama dengan, ini saya balik aja ya. Yang ketiga, kalau ada dua vektor yang sama hasilnya dia 0, nolnya di sini 0 skalar ya, karena dot ya. Kalau ini misalnya saya mau begini, nah ini tetap hasilnya 0 ya, seperti itu. Ada dua vektor yang sama, karena ini kan yang dikerjakan dulu crossnya. Oke, itu yang pertama, hasil kali triple skalar. Yang kedua, hasil kali triple tadi skalar vektor sesuai dengan namanya. Tadi skalar, sekarang vektor ya. Kalau vektor otomatis semuanya berubah cross ya. 3 dimensi 3, A cross B cross C, atau A cross B dulu baru dikroskan dengan C. Nah, pertanyaannya, apakah nilainya sama? Apakah nilainya sama? Kurung saya taruh di sini dengan kurung saya taruh di sini, apakah nilainya sama? Ya, kalian berikan alasannya. Karena sudah dapat sifat-sifatnya, sifat-sifat dari cross. Nah, sekarang kalau diperluas lagi, dia punya 3 vektor, kemudian kurungnya saya pindah seperti itu, apakah ketika diinikan sama? Berikan alasannya berdasarkan sifat, jangan memberi contoh ya. Jangan memberi contoh, tapi alasan dari sifat-sifatnya. Oke, itu tugas yang ketiga. Tadi tugas yang pertama tadi apa ya, lupa saya. Tugas pertama ini ya, membuktikan ini. Tugas kedua ini definisi 1 muncul ke definisi 2. Tugas yang ketiga ini apakah nilainya sama kalau saya tukar kurungnya. Oke, nah itu saja dulu. Saya kasih contoh aja ya. Contoh. Nah ini coba kalian cari A cross B nya, cross C nya, dan terbalikannya ya. Ini yang saya minta. Berikan alasannya tidak berdasarkan contoh ya, tapi berdasarkan sifat. Kenapa? Apakah sama atau tidak? Oke, itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.